ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi apa yang kita laksanakan di pagi hari ini. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, i'lamu anna hadha yawmukum yawmun 'azim, 'azamatul jahiliyah wa sararul islam. Ansitu wasma'u wa'adi'u ibadallah. Ansitu wasma'u wa'adi'u ibadallah. Ansitu wasma'u wa'adi'u la'allakum turhamun. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. As-salatu jami'ah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu sufakum wa inna tasfiyata sufufi min tamamis salam. Luruskan saf dan barisan. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. I'lamu anna hadha yawmikum yawmun 'azim. 'azamatul jahiliyah wasaraful Islam. Ansitu wasma'u wa'ati'u عباد الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا عباد الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ighfir Amin. lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi al hajat ya qadi al muhimmat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar katsiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu-d-din wa lahu jariyal kafirun wa lahu karihal musyrikun وله كره المنافقون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعزز أحزاب الأحبة. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uwalin wal khatim lima sabaqa والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وبصاره في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم عنه من أكرم أبويه إن الكبر أحدهما أو كلاهما ولم يدخل الجنة.
Wa qala aidan ridallah fi ridal walidaini wa syukrullah bi syukril walidaini. Fa ya ayyuhal audirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin, saudaraku sidang jamaah salat Idul Fitri yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang ceria ini, alhamdulillah kita semuanya telah mengumandangkan yang namanya takbir. Mulai tadi malam terang melemah, telah berkumandang mulai masjid satu masjid yang lainnya, kampung satu ke kampung yang lain. Semuanya itu adalah sebagai tanda dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Dengan atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya bisa bersama-sama di Masjid Hidayah ini, yaitu Pak Istiqomah Salih dalam keadaan sehat walafiat. Makanya di momen yang sangat indah Idul Fitri ini adalah momen yang sangat menggembirakan pada kita sekalian. Dan momen ini telah kita tunggu-tunggu bersama hari ini. Setelah kita semuanya selama 1 bulan penuh melaksanakan amal ibadah puasa, sholat tarawih dan amal-amal ibadah yang lain. Makanya dengan momen hari raya Idul Fitri ini adalah momen yang sangat indah, momen yang sangat membahagiakan pada kita sekalian. Makanya di momen yang sangat indah ini, Masya Allah, luar biasa kebahagiaan yang ada pada diri kita sekalian. Selama 1 bulan kita semuanya digodok bimbing melalui pelaksanaan ibadah Ramadan. Tentunya banyak berbagai macam cobaan ujian yang kita alami di saat kita melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan amal ibadah sholat tarawih, dan banyak lagi amal-amal ibadah yang kita kondisikan di bulan suci Ramadan. Makanya ma'asyiral muslimin, kemudian memasuki akhir Ramadan bulan 21, panjenengan semuanya diajak untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam ritual amaliyah, pelaksanaan ibadah, sholat tahajud, sholat tasbih, macam-macam yang kita lakukan. Apa di balik rahasia yang ada supaya kita semakin baik, semakin sempurna ibadah kita sekalian di Ramadan 1445 Hijriah ini atau 2024 Masehi. Makanya momentum Ramadan, begitu menginjak akhir Ramadan, kita semuanya membayar yang namanya zakat fitrah yang wajib membayarnya sesuai yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia, yaitu 3 kilo. Dan itu adalah telah kita keluarkan hadirin kemuliaan para jamaah sekalian, sebab sesuai yang ditegaskan oleh Rasul, syaukur Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ardi illa bizakati. Puasa Ramadan kalau sampai kita tidak mengeluarkan zakat kita, pahalanya digantungkan oleh Allah bainas sama'i wal ardi, digantungkan antara langit dan bumi. Dan alhamdulillah tentunya kita semuanya telah mengkondisikan bersama. Apa setelah momen hari raya Idul Fitri ini kita yang harus kita lakukan? Silaturahmi. Kunjung mengunjungi keluarga satu ke keluarga yang wajib. Ini adalah sebagai bentuk syiar, bentuk kewajiban kita sekarang untuk bersilaturahmi, sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba ayyasutalahu fi rizqihi wa yusa'a fi atharihi falyasir rahim. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diperbanyak rezekinya, maka perbanyaklah silaturahmi. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dengan silaturahmi ini, siapa tentunya orang yang harus kita datang, kita mohon maaf, yang kita mohon maaf tentunya adalah kedua orang tua kita, bapak ibu kita sekalian yang telah sangat berjasa besar pada diri kita sekalian, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi
makan alawan wa bisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Kata Allah dalam Al-Quran, telah aku wasiatkan kepada manusia, terutama ibu dan bapak kita, ibu kita yang telah berjuang luar biasa ini, karena beliau telah hamil selama yaitu 9 bulan dengan dalam kondisi wahnan ala wahid, dengan kondisi yang sangat berat yang dialami ibu tercinta kita saat kita ada dalam kandungan hari ini. Sang ibu kita selalu membawa kita sekali yang ada dalam kandungan ke sana kemari dengan penuh hati-hati, dengan harapan nanti anak lahir yang ada dalam kandungan sehat, anak lahir nanti dalam kondisi tetap selamat. Dan perjuangan antara hidup dan mati yang terakhir yang dialami sang ibu kita saat beliau mau melahirkan, kondisi yang luar biasa. Apalagi di saat detik akhir yang namanya seorang ibu melahirkan. Saat itu Pak Dokter menghampiri sang ayah kita, Pak mohon maaf, ternyata saat akhir istri panjenengan mau melahirkan mengalami ketidaknormal dalam diri istri panjenengan. Naik darahnya 250 lebih. Ini sangat berbahaya sekali. Apa jawab dokter dengan yang diaturkan itu oleh sang ayah kita? Ayah kita langsung menjawab, tolong kondisikan istri saya supaya selamat dan perjuangkan supaya anak saya juga lahir selamat. Sang ayah kita kemudian beliau selalu memohon meminta kepada Allah sebagaimana yang diaturkan para ulama, para kiai dulu. Di saat ada seorang wanita, atau ingat saya betul pada waktu di pesantren anak-anak santri selalu disampaikan, wahai santri, nanti jika kalian sudah besar dewasa punya istri, bahkan di saat istri kalian mau melahirkan, jangan lupa ingat betul, bacakan ayat kursi 7 kali tidak bernafas. Saat kalian baca, tiupkan, kemudian minumkan istri kalian. Dan ini Masya Allah sangat mustajab, mujarab ini. Dan saya sendiri melaksanakan 3 kali dan alhamdulillah sukses sesuai amal dia. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dengan berbagai macam daya upaya yang namanya ayah kita, bapak kita, begitu anak lahir selamat, anak lahir sehat, luar biasa kebahagiaan yang beliau alami. Beliau sangat senang, beliau sangat bangga dengan anak yang lahir. Apalagi kadang yang didamai-damakan begitu lahir laki-laki, kamu luar biasa kayak bapakmu, kamu sangat, karena bapak ayah pengurus masjid Hidayah. Apa harapan yang namanya orang tua? Apa keinginan yang namanya orang tua? Karena kamu laki-laki, kamu harus bisa meneruskan perjuangan ayah. Kadang anaknya perempuan, Masya Allah, anak kamu perempuan cantik kayak ibu, luar biasa yang namanya orang tua bangga, luar biasa yang namanya ayah kita bangga. Ibu kita juga senang memiliki anak yang sangat didambakan. Ma'asyiral muslimin hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya ada suatu kisah yang sangat singkat sekali, karena ini perlu kita sebagai bentuk realita dalam kehidupan kita semua. Saat itu ada seorang anak lahir dari kondisi keluarga yang sederhana. Dari pendidikan anak ini tidak seberapa tinggi, hanya SMP. Begitu dia lulus, agak beberapa tahun kemudian izin sama ayah ibunya, Pak, Bu, saya mohon izin. Izinkan kemana? Saya akan merantau ke tempat yang jauh. Saya akan mengadu nasib ke Bali dengan harapan saya ingin sukses seperti teman saya. Apa jawab sang ayah? Apa jawab sang ibu? Ya, saya doakan kalian sukses di sana. Tapi pesan ayah, pesan bapak, jangan sampai melupakan sholat 5 waktu. Meskipun pendidikan kamu tidak seberapa tinggi, itu jam dan ingat kata ayah dan ibu. Anak ini akhirnya berangkat ke Bali hari ini. Begitu sampai di Bali sana, anak ini menekuni pekerjaan yang dia terima sebagai buruh pekerja perusahaan sepatu kecil pada saat itu. Berkat kegigihan dan semangat yang luar biasa, sampai anak ini beberapa tahun kemudian anak ini jadi anak yang sukses. Bukan anak yang
begitu punya perasaan besar orang tuanya, masya Allah sangat bangga. Orang tuanya sangat senang punya anak yang sukses. Menjelang hari raya, orang tua selalu bilang pada anak, nanti hari raya pulang hari keberapa? Pak, nanti insya Allah saya pulang setelah hari raya. Ya, jangan lupa nak, untuk ayah ibu ini minta ini. Karena permintaan sang ayah, sang ibu semuanya dipenuhi. Karena anak menjadi anak yang beradab, punya segala-galanya. Tiap tahun anak ini selalu memberikan yang terbaik untuk ayah ibu. Bahkan anak ini tiap bulan, kadang berapa bulan kali, apa yang menjadi keinginan sang ayah selalu dipenuhi. Suatu ketika ayah bilang ini, nak, usiamu sudah hampir 30 nak. Apa kamu gak nikah? Iya. Insya Allah nanti kalau saya menemukan jodoh yang pas, saya akan segera menikah. Akhirnya dengan doa ayah, dengan doa ibu, anak ini tidak lama kemudian menemukan jodoh yang sesuai yang diharapkan. Akhirnya pada saat itu mendapatkan jodoh di daerah Besuki, dan saya sendiri yang sebagai sahabat karena masih paman saya, putra paman saya sendiri. Begitu berada di Bali sana, luar biasa usahanya, semakin sukses. Tapi herannya kenapa, kata ayahnya, kata ibunya, anak ini biasa pulang, kok ini tidak pernah pulang. Tahun yang kedua anak ini juga tidak pulang. Dihubungi susah, tahun ketiga tidak pulang. Bahkan pada saat itu sampai tahun yang kelima, 5 tahun anak tidak pulang sama sekali. Tidak kontak sama sekali sama ibunya, sama ayah. Apa yang ada dalam diri sang ayah, apa yang ada dalam diri sang ibu? Ya Allah, kesalahan saya ini apa, Pak? Kata ibu. Kok sampai anak kita lalai dengan kita? Kesalahan saya ini apa juga, Pak? Kok anak kita itu lalai dengan kita? Kurangnya apa kita selalu memohon, meminta kepada Allah supaya anak saya ini sukses. Tapi kenapa sekarang lalai? Akhirnya sang ayah ibunya sepakat miskin adalah anak, karena kita tidak bisa menahan kangen rindu kepada anak yang sangat kita cintai. Berangkatlah ayah ibunya ke Bali dengan penuh kasih dan sayang, dengan penuh harapan ingin bertemu. Tiap di perjalanan selalu memohon, meminta kepada Allah, ya Allah, pertemukan saya dengan anak saya, ya Allah. Saya sangat perlindungan, saya sangat kangen dengan anak saya, ya Allah. Begitu sampai di Bali, dicari kemana-mana anak ini. Anak ini tidak mau menemui, sehingga orang tuanya, ibunya nangis dan menangis terus. Ayahnya juga menangis, kesalahan saya ini apa? Kesalahan saya ini apa? Anak kita tidak mau menemui. Sampai pada saat itu adik ibunya sering tidak sadarkan diri. Sampai pada akhirnya 1 minggu berada di Bali tidak menemukan sang anak yang sangat disayang. Akhirnya keduanya sepakat, ini adalah Pak. Ini adalah Bu, kita doakan anak kita supaya diberikan petunjuk oleh Allah, supaya anak kita disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sepakatlah ayah ibunya pulang ke kampung halaman. Begitu sebagian pulang di kampung halaman, apa yang ada dalam diri sang ayah ibu? Ibunya selalu memikirkan, Bu, kata ayahnya, jangan pikir terus, nanti kalian nanti sampai sakit. Tidak bisa Pak kalau tidak berpikirkan. Ini satu-satu 5 anak dari yang kelima yang paling sayang kepada kita, yang bisa mengangkat derajat kita. Itu punya 5 saudara, tapi yang paling sukses satu ini. Akhirnya yang namanya ibu, yang namanya terus memohon dan meminta kepada Allah, kita doakan terus supaya anak kita sadar. Sampai pada akhirnya tidak lama kemudian sang ibunya memfikirkan terus anak yang sangat disayangi, sampai pada akhirnya sakit dan meninggal dunia. Setelah sang ibu meninggal dunia, tidak lama kemudian anak ini mungkin terasa pulang ke kampung halaman, tapi pulangnya sudah beda. Dulunya kalau pulang dengan memakai mobil yang mewah, dengan mobil yang berganti-ganti, ini pulang dengan tidak membawa tas resep, hanya beberapa baju yang dipakai. Begitu pulang sampai ke rumah menanyakan, mana ibu saya? Mana ibu saya? Apa jawab sang
kamu kok melupakan kedua orang tua? Kurang apa bapak? Kurang apa ibumu? Memang kami berdua orang yang tidak punya, tapi doa yang selalu aku berikan untuk kalian supaya kamu diberikan sukses. Tapi kenapa di saat kamu sukses kamu lupa? Akhirnya menangis dan menangis dari kamu sendiri. Menangis, dosa saya banyak di hadapan panjenengan ayah. Ibumu sekarang sudah tiada, ibumu sudah kembali di hadapan Allah. Itu gara-gara memikirkan ini. Tiap malam ibu selalu berdoa memohon pada Allah supaya kamu ingat sama orang tua. Akhirnya anaknya menangis dengan keras. Antarkan saya yang ke makam sang ibu tercinta sana. Begitu sampai di makam, Bu, ampuni dosa saya, Bu. Kesalahan saya luar biasa besar di hadapan panjenengan berdua. Saya seperti ini, luar biasa. Saya tidak bisa. Setiap saya mau pulang selalu dihalangi istri saya. Mau telepon telah dihalangi istri saya. Ternyata kendalanya istri. Ini tentunya contoh yang tidak bisa kita ikuti hari ini. Ma'asyiral muslimin, saudara sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya kalau ada seorang pemuda yang hebat, seorang pemuda yang kuat seperti ini, apa kecaman yang diaturkan Rasul? Roghima anhu man adraka abawaihi indal kibar ahadahu aw kilahuma falam yadkhulil jannah. Sungguh kecewa kalau sampai ada yang namanya anak orang tuanya sudah tua, orang tuanya sudah tidak mampu apa-apa lagi, tapi anak mengabaikan orang tuanya, anak tidak memperdulikan orang tuanya, anak tidak mengangkat derajat martabat orang tuanya. Makanya kata Nabi, wahai sahabatku, nanti kalau kalian bertemu pemuda Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu pemuda yang luar biasa. Luar biasa doanya mustajabah. Apa dibalik hebatnya Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni saat menunaikan ibadah haji, perjalanan antara Makkah Madinah hadirin, saat ibu-ibunya sakit tidak bisa berjalan, saat Uwais Al-Qarni dengan tulus dan ikhlas diangkatlah sang ibu Uwais Al-Qarni, diangkat Uwais ibu sang Uwais Al-Qarni, digendong dengan penuh tulus dan kasih sayang. Saat ibu sang Uwais Al-Qarni digendong anak, ia terus di perjalanan antara Makkah Madinah. Itu kalau naik bus kira-kira antara 5-6 jam. Uwais Al-Qarni berjalan kaki dengan menggendong sang ibu yang sangat dicintai. Saat digendong sang ibu terus meneteskan air mata kebahagiaan yang ada dalam diri sang ibu Uwais Al-Qarni. Ya Allah, kata ibu Uwais Al-Qarni, kabulkan segala apa yang menjadi keinginan saya, anak saya, ya Allah. Saya sangat bangga punya Uwais Al-Qarni, ya Allah. Anak yang sangat bakti pada diri saya, ya Allah. Ibu sang Uwais Al-Qarni menangis terus seperti didengarlah oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadirin, dengan dua contoh kisah anak yang benar berkhidmat semulanya dan pada akhirnya malam, dan dicontohkan Uwais Al-Qarni di zaman Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai gambaran hidup kita semuanya. Yakin kalau kita semuanya ingin menjadi orang yang sukses dunia akhirat, angkat derajat ibu dan bapak panjenengan, berikan yang terbaik untuk orang tua panjenengan. Jangan sampai panjenengan berpikir macam-macam untuk memberikan yang terbaik untuk ibu dan bapak panjenengan, apalagi di hari raya Idul Fitri. Jauhnya seperti pulang panjenengan. Jangan sampai tidak pulang, karena banyak sekali alasan jauh, biaya dan sebagainya. Untuk orang tua jangan memikirkan masalah biaya. Insya Allah dengan menanamkan hikmah pada orang tua, memberikan yang terbaik pada orang tua, kata Nabi, ridallah biridal walidain wa syukrullah bisyukril walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, murkanya Allah juga tergantung murkanya orang tua. Dan ini kalau terkondisikan pada diri kita semua, insya Allah panjenengan akan diangkat derajatnya dunia, diberikan yang terbaik di akhirat. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di Masjid Hidayah ini pakai istiqosah ini
Kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah, kesehatan oleh Allah, tambah iman dan Islam, dan senantiasa selalu berbakti kepada orang tua, memberikan yang terbaik pada orang tua, dan berkhidmat betul untuk orang tua. Insya Allah kita semuanya disukseskan oleh Allah dunia dan disukseskan oleh Allah akhirat. Allah amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Astagfirullah li wa lakum wal mu'minina wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amara nabiyyahu wa habibahu wa rasulahu al-hijrata min Makkah ila al-Madinah wa amara ummatahu al-hijrata min al-ma'siyati ila al-tha'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma taqabbal syafa'ata sayyidina Muhammadin al-kubra warfa' darajatahu al-ulya wa atihi sunnah fil akhirati wal ula kama ataita wa sayyidina Musa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa ya ayyuhalladzina ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala tabi'ina wa tabi'in tabi'in warfa'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzur ummat Muhammad. Allahumma sli ummat Muhammad. Allahumma anzur man nasaratin wa kul man fatahati waj'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan thayyibatan tajri bi akam wa sunnatu rasulika ya hayy ya qayyum ya ilahana wa ila kulli syai'in hadha qaluna la yakfa alaik. Allahumma anfa' anta al-ghala wal bala wal fakhsha wal munkar wal maqsud wa mukhtalifata wasyadaida wal mihana mawdu'a minna wa ma baqa min baladina hadha khassa wa min buldan muslimin 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian hadirin para bapak ibu dan semuanya jamaah Masjid Hidayah Pakis Sari. Mudah-mudahan apa yang saya aturkan pada kalian semuanya bisa menjadi hikmah, manfaat, pelajaran ke depan dan kita semuanya sebagai orang yang beruntung dunia dan untung akhirat. Dan kami akhiri wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya seluruh pengurus Masjid Hidayah juga pengurus Yayasan Masjid Hidayah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
Dan kepada pengurus yayasan atau pengurus takmir masjid, dimohon jangan meninggalkan tempat dulu, bisa berkumpul di masjid.